Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di RCD Channel, teman-teman. Kali ini videonya saya akan unboxing ya, teman-teman. Walaupun ini sudah kebuka. Ini ada spare part namanya headcom silinder. Kode spare partnya 12200 K1ZT00. Ini untuk silinder head sepeda motor Honda PCX 160. Nah, ini untuk barangnya seperti ini, teman-teman. Dan untuk silinder head ini harganya 620.000, teman-teman. Ini barangnya seperti ini dan akan kita buka ya, teman-teman. Kita lihat seperti apa bentuknya. Kita buka ya, teman-teman. Ini untuk bentuk dari silinder head. Atau headcom silinder. Harganya Rp620.000. Wow. Untuk silinder head ini belum esi ya, teman-teman. Jadi untuk klepnya juga belum ada. Ini cuma kepalanya saja, teman-teman. Ini masih kosong. Untuk seal klepnya juga nggak ada, ini kosong semua ya, teman-teman. Harganya Rp620.000. Untuk Honda PCX 160 itu silinder headnya kemarin saya lihat belum ada yang esi, jadi adanya yang seperti ini. Dan ini ada klepnya juga ya, teman-teman. Ini klep X dan ini klep in. Untuk harga dari klep in ini harganya 40.000. Kemudian untuk yang klep X nya ini harganya 65.000, teman-teman. Nanti kita akan pasang ke silinder head yang baru ini. Ada 4 klep ya, teman-teman, totalnya in 2 dan X nya 2 ya, teman-teman. Bagian atau komponen-komponen yang ada di klep ya, teman-teman. Ini yang dari tutup yang di sini, apa namanya, kayak kuku macan itu kalau di tempat saya namanya. Itu bagian-bagiannya. Yang pertama ini yang paling bawah, ini dipasang dulu, kemudian baru dipasang seal klepnya, teman-teman. Jadi jangan masang seal klep dulu baru masang ini dipasang dulu baru nanti seal klepnya, jangan kebalik. Kemudian nanti ada per klep, dan di atasnya ini nanti ada ini namanya retainer valve spring. Kemudian nanti yang terakhir di atas kuku macan. Namanya kuku macan. Berarti bisa nyakar ya, Mas? Ya, bisa nyakar. Ini bisa nyakar ya, guys. Ini untuk kode spare partnya. Ini, teman-teman, kuku macannya 14781 ML0720. Ini made in Japan, teman-teman, dari Jepang langsung. Harganya Rp29.000. Ini bentuknya seperti ini. Japanese ya, Mas? Japanese. Kemudian untuk retainernya ini harganya murah ya, teman-teman, cuma 6.000. Kemudian per klepnya kode spare partnya ini 14751, harganya 36.000. Kemudian seal klepnya kode spare part 12209 x 56N01, harganya 4.000. Kemudian yang ini seat X valve spring, kode spare partnya 14776 K1ZN20, harganya 6.000. Harganya memang murah-murah, teman-teman. Mungkin ada beberapa yang harganya mahal karena ini untuk mendapatkan spare part ini boleh dikatakan lumayan susah atau sulit. Itu kenapa harganya kadang di luar itu lebih mahal. Kalau sesuai press list ini tadi harga-harganya, cuma karena susah untuk mendapatkannya, biasanya harga jualnya agak tinggi. Ya, sekarang kita pasang ya, teman-teman, ke blok silinder headnya. Ya, ini untuk klep innya ya, teman-teman. Kode spare partnya 14711 40V00 F00, harganya Rp40.000. Ini untuk pemasangannya, teman-teman.
Nah seperti ini. Jadi yang pertama dipasang dudukan fairnya ya teman-teman, kemudian seal klep, dan baru klepnya. Nah seperti ini teman-teman. Nanti ada retainernya ya teman-teman, ini dipasang. Ini retainernya dipasang beserta kuku macan. Kuku macan. Kuku. Ini hati-hati jatuh ya teman-teman, jatuh terus hilang, repot, nyarinya susah. Ini bisa menggunakan kunci sek. Ini bisa menggunakan kunci T ya teman-teman, bisa. Ini tangan mekanik ini handal sekali teman-teman, bisa langsung menggunakan jari tangan, ini langsung masuk seperti ini. Ini jangan ditiru untuk adegan yang tadi ya teman-teman, memasang kuku macan beserta retainernya dengan menggunakan jari tangan teman-teman. Ya kalau bisa ya monggo silahkan. Ini nanti bisa dipasang lagi ya teman-teman kalau mendapati ini seperti ini. Salah satu celahnya lebar sebelah. Caranya bisa menggunakan kunci T seperti ini teman-teman, tinggal diketrok-ketrok nanti biar didapati celahnya yang sama. Kemudian cek kebocoran klepnya ya teman-teman. Ini bisa menggunakan cairan bensin juga bisa. Nanti bisa dilihat kalau klepnya masih bocor, di sini nanti akan keluar cairannya. Papat siram. 45. PPR. Nah, oke teman-teman, ini sudah dicek tidak ada kebocoran. Nanti kita lanjut untuk pemasangan di klep X-nya. Cara pemasangannya sama ya teman-teman dengan tadi, pemasangan di klep in-nya. Untuk kuku macan ini teman-teman, ini untuk ukuran klep 4,5 mili ya teman-teman, jadi agak tipis. Oke teman-teman, dan kita lanjut nih teman-teman untuk silinder head yang lama ya teman-teman, yang akan diganti. Ini kita akan melepas noken asnya terlebih dahulu. Ini untuk melepas noken as ada satu buah baut 10 di sini teman-teman. Ini baut 10-nya dilepas. Waduh, gunakan kunci T10. Kita akan lepas rocker armnya teman-teman, atau templar. Oke, setelah baut ini dilepas ya teman-teman, nah ini kita tarik asnya. Bisa menggunakan apa sih, baut, biasanya pakai baut teman-teman. Untuk pelepasan rocker armnya ini ada asnya ya teman-teman. Untuk ditarik bisa menggunakan baut. Ini bautnya sebesar ini ya teman-teman, yang tadi nempel di sini juga bisa dipakai untuk melepas rocker armnya. Putar baut biar masuk bautnya ya teman-teman. Ini diputar. Mohon maaf nggak kelihatan, tangannya gede. Intinya kalau sudah masuk ini tinggal ditarik. Nah kalau bautnya sudah kepasang, intinya seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah dipasang seperti ini, tinggal asnya ditarik. Ini yang sebelah sini teman-teman, asnya agak nongol, jadi bisa menggunakan baut yang pendek. Tapi kalau yang satunya itu agak dalam ya teman-teman, jadi bautnya harus lebih panjang. Oke teman-teman, untuk melepas ini sudah dilepas ya teman-teman yang tadi. Kemudian ini kan dalam, ini bisa menggunakan besi yang dibuat seperti ini teman-teman. Ini untuk mengait bagian lubang yang ada di sini, nanti dikait. Ini seperti ini caranya teman-teman. Ini dikaitkan ke lubangnya, terus ditarik. Jadi yang sebelah sini tadi juga bisa menggunakan besi yang dibuat seperti ini ya teman-teman. Ini seperti ini cara penarikannya. Nah ini sudah terlepas. Jadi untuk yang sebelah sini juga bisa menggunakan besi. Nah ini dilepas rocker armnya, bentuknya seperti ini teman-teman.
Saat pemasangan nanti perhatikan lubang ini lurus atau tidak. Biar lurus nanti ini ada seperti mata obeng ya teman-teman, ini bisa diputar dengan obeng min biar nanti lurus lubangnya dengan bautnya. Ini as rocker armnya sama ya teman-teman, panjangnya sama, jadi dudukan bautnya juga sama ya mas. Jadi bisa ditukar-tukar ya, ini bisa teman-teman. Oke, setelah rocker armnya sudah terlepas, kita akan melepas noken asnya ya teman-teman. Ini tidak langsung bisa lepas teman-teman, nggak tahu ada yang nyangkut di bagian mana. Nyangkut di manakah ini noken as? Nah, untuk pelepasannya itu bagian tonjolan dari noken as ini harus lurus dengan cowakan ini ya teman-teman. Ini noken asnya seperti ini. Ini dekompresinya di sini. Ini bentuknya seperti ini teman-teman. Ini kalau langsung dicabut nggak bisa. Ini untuk pemasangan noken asnya. Tadi untuk pelepasannya itu bagian tonjolan dari noken as ini harus lurus dengan cowakan ini ya teman-teman, kanan kiri. Nah untuk pemasangannya juga harus lurus seperti ini. Ini dimasukkan, luruskan bagian tonjolannya itu ke cowakannya ya teman-teman. Nah kalau kita langsung pasang atau langsung tarik lepas itu nggak bisa, harus diluruskan. Ini sudah terpasang seperti ini. Ini ya teman-teman sudah terpasang. Ini tonjolannya nanti diluruskan dengan bagian dinding sini yang keruak. Oke, kemudian untuk pemasangan rocker armnya, untuk yang ini dipasang di klep yang in dan yang X dipasang di klep yang X. Ini ya sudah terpasang untuk klep innya. X nya belum dipasang ya teman-teman, karena tadi untuk kuku macanya belum ada. Kita pasang dulu untuk yang klep innya. Nah untuk pemasangannya seperti ini ya teman-teman, posisikan seperti ini. Nah setelah terpasang seperti ini, kemudian pasang kembali untuk asnya. Asnya sama antara yang ini dengan yang satunya, luruskan dengan lubangnya, kemudian didorong. Nah posisi dari bautnya ya teman-teman, ulir bautnya itu menghadap ke atas. Kalau tidak lurus atau belum lurus tinggal digeser menggunakan obeng min. Nah ini biar lubangnya lurus ya teman-teman. Nanti pasang kembali untuk bautnya. Kencangkan baut dengan menggunakan kunci T8. Nah ini untuk rocker arm atau templar sudah kepasang ya teman-teman. Nanti untuk pemasangan yang satunya, rocker arm yang X ini sama pemasangan dan prosesnya. Proses pemasangannya sama. Oke, setelah rocker arm dan noken as sudah terpasang, nanti pasang kembali ini ya teman-teman, baut 10 penahan dari noken asnya. Ini dipasang di sini, dipasang seperti ini teman-teman. Kencangkan dengan menggunakan kunci T10. Dan kencangkan bautnya teman-teman. Nah nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini seputar silinder head Honda PCX 160. Semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.